Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali pengajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita pandatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kesehatan, umur yang panjang dan juga kesempatan, terutama kesempatan kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan tetap istiqomah kita mengikuti sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan saat kita nanti dipanggil dalam husnul khatimah, dan di akhirat kita diberi kesempatan untuk mendapat syafaat dari Nabi dan kita masuk dalam surganya Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Kaji kita hari ini lanjutan dari yang kemarin, ya. Kalau yang pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah ketentuan Allah, itu iman kepada takdir. Ya, ini bagian dari rangkaian pelajaran kita bagaimana biar kita bisa sabar. Kan itu rangkaian besarnya. Subjudulnya bagaimana caranya kita bisa sabar. Ya, tahap pertama untuk bisa sabar itu adalah meyakini, ya, bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan dengan rukun iman yang keenam. Ya, rukun 6 yang keenam yaitu percaya kepada takdir atau meyakini akan takdir yang Allah tentukan. Nah, ini merupakan fondasi dari keimanan kita terhadap, ya, mensikapi apa yang terjadi dalam diri kita maupun di alam semesta ini. Bahwa segala sesuatu sudah Allah tentukan. Nah, cuman dengan demikian, walaupun segala sesuatu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ilmu yang gaib kita tidak tahu ya seperti apa. Sikap kita adalah tetap terhadap segala sesuatu itu, ya, tetap harus merencanakan menggunakan akal. Tapi yang paling dikedepankan itu adalah iman, ya. Seperti saya katakan kemarin, kalau perintah kerjakan, ya, kalau larangan ya tinggalkan. Yang baik kerjakan. Baik-baik menurut syariat, yang lebih kita dulukan itu adalah baik atau boleh menurut syariat, baru baik atau boleh menurut akal kita. Jadi akal kedua, ya, iman, syariat, hukum Allah itu kita kedepankan pertama. Mana baik menurut syariat kerjakan, tidak baik menurut syariat ya tinggalkan. Begitu tugas kita. Termasuk juga berikutnya baru baik tidak baik menurut akal kita. Yang baik menurut akal kita kerjakan. Tapi kalau yang buruk tinggalkan. Kita disuruh, ya, untuk mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk. Jadi begitu, itu tugas kita. Bahkan kemarin saya katakan, ya, setelah itu tugas kita juga merencanakan sesuatu. Silahkan rencanakan segala sesuatu yang baik, ya. Tapi jangan merencanakan sesuatu yang buruk atau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk mensikapi ini juga, ya, silahkan berdoa. Ya, walaupun segala sesuatu sudah ditentukan, karena kan kita nggak tahu seperti apa ketentuan itu. Ya, berdoalah. Ya. Termasuk salah satu yang kita dianjurkan untuk berdoa itu mendoakan kita supaya jangan diberikan hal-hal yang kita tidak mampu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya, jadi begitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berdoa supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang bersifat su'il qada. Ya, berlindung kepada Allah dari su'il qada. Su'il qada itu, ya, takdir yang buruk. Enggak apa-apa berdoa, tetap berusaha berdoa, ya. Itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus terus belajar gitu. Jadi untuk bisa memahami takdir ini kita terus belajar. Ya, terutama belajar tentang sifat-sifat Allah. Bahwa Allah itu Maha baik, Allah Maha hebat, Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Sehingga nanti apapun yang Allah putuskan itu pasti yang terbaik buat kita subhanahu. Ya. Jadi gitu. Di samping itu kita juga harus, ya, belajar tentang hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran maupun hukum-hukum Allah yang ada dalam hadis Nabi, supaya kita tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang benar, mana yang salah. Baru berikutnya akal kita disuruh mikir, tetap suruh berpikir dalam Al-Quran sudah, afala tatafakkarun, afala tanzurun, apakah tidak kau
melihat? Apakah kau tidak berpikir? Afala ta'qilun? Apakah kau tidak menggunakan akalmu? Ya gunakan akal kita sebaik-baiknya. Tapi tetap akal itu berada di bawah iman. Mesti iman dikedepankan. Karena memahami takdirnya akal kita memang nggak nyampe, hanya iman yang nyampe gitu. Karena serba terbatas akal kita. Jadi begitu. Itu yang kemarin. Ya. Nah, kalau sudah kejadian, ya sudah. Kalau kita suka atau sesuai dengan keinginan kita, ya bersyukurlah. Ya kalau tidak sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita, ya bersabarlah. Atau nanti step berikutnya itu adalah ridho. Nah, ini yang kita bahas sebentar lagi. Ya, step berikutnya kita harus ridho. Nah, jadi itu pelajaran kita yang lalu. Ya, jadi dalam memahami takdir ini tetap menggunakan akal, tapi akal harus di bawah iman. Jadi gitu, tetap harus di bawah iman kita, iman yang dikedepankan. Nah, masuk pada pelajaran kita berikut nih, ya, tentang ridho. Jadi setelah kita meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, next stepnya adalah ridho. Nah, tentu saja yang kita bahas ridho ini yang nggak enak. Kalau yang enak ya pasti ridho lah. Betul. Kalau dikasih sehat ridho nggak, Pak? Dikasih sehat ridho nggak? Ya ridho lah. Dikasih sakit, nah, baru mulai mikir. Dikasih rezeki banyak, ya pasti ridho lah. Dikasih istri cantik, ya pasti ridho lah. Dikasih suami yang baik, ya pasti ridho lah. Dan gitu, ya pasti ridho. Yang enak-enak, yang suka kita, ya yang baik apa ya pastilah kita ridho. Nah, sekarang yang kita bahas ini adalah bagaimana kalau sudah kita berusaha, sudah kita berdoa, sudah kita berusaha berjalan on track, menggunakan akal, menggunakan syariat, menggunakan iman, tapi kejadian tidak sesuai dengan harapan kita, berbeda dengan harapan kita, berbeda dengan rencana kita, berbeda dengan doa kita. Nah, ini bagaimana begini nih? Nah, untuk yang begini nih, masuk kita pada next step berikutnya. Apa? Ya kita harus ridho. Nah, ini pelajaran kita. Bagaimana cara biar bisa ridho? Nah, siogianya nih, korelasinya harusnya positif. Kalau orang udah yakin bahwa itu ketentuan Allah, mengimani itu takdir Allah, segala sesuatu itu ditentukan Allah, harusnya korelasinya positif. Orang itu pasti ridho. Harusnya korelasinya harus positif. Nah, sekitar korelasi positif itu berbanding lurus. Kalau orang sudah meyakini ketentuan Allah, harusnya ridho. Tapi faktanya tidak. Banyak orang meyakini itu ketentuan Allah, tapi begitu kejadian gak suka, tetap aja masih gak ridho. Padahal kadang-kadang banyak orang tuh mungkin dia tanda petik kelihatan seperti soleh, rajin ibadah, ya, rajin sedekah, rajin beramal soleh, berbuat baik, meninggalkan yang buruk. Tapi begitu kena yang nggak enak, tetap aja banyak yang nggak ridho. Betul. Ya, terutama sesuatu yang mungkin sangat bertentangan dengan harapan kita yang besar atau dengan perasaan kita. Ibu-ibu soleh-soleh semua tuh, cuma kalau bapaknya kawin lagi, nah ada yang ridho. Coba tes yang soleh-soleh sekarang, ibu-ibu soleh-soleh di belakang makan lagi, Allah kan aku udah berdoa, ya Allah nggak gini juga kau bikin aku, ya Allah. Begitu. Betul Bu? Betul. Contohnya kami lagi. Itu contoh yang paling, kalau ibu-ibu contoh yang paling itu di situ. Nah, gitu loh. Nah, itu aja kita merasa, ya kan, tidak berbanding lurus, korelasinya tidak positif. Nah, kalau istilah kerennya korelasinya tidak positif. Belajar dikit tentang statistik, Pak Nuraidi ya. Ibaratnya korelasi tidak positif gitu, malah kadang cenderung bisa negatif, kan aneh gitu. Harusnya orang kalau sudah meyakini bahwa itu takdir Allah, efeknya dia harusnya, tapi kebanyakan tidak. Kenapa? Berarti ada yang miss. Nah, ini kita belajar bagaimana banyak orang yang sering tidak ridho. Iyalah, kadang-kadang kalau sesuatu yang memang langsung dia meyakini itu Allah, oke. Tapi kadang-kadang kan kaitannya dengan perbuatan orang. Bu, Pak, biar perbuatan orang tetap aja itu ketentuan Allah. Biar perbuatan orang terhadap diri kita, ya itu bagian ketentuan. Karena kalau Allah nggak izin kan nggak kejadian. Betapapun orang ingin berbuat buruk kepada kita, kalau Allah itu bukan ketentuan Allah, tidak akan kejadian. Betapapun orang ingin bikin kebaikan pada diri kita, kalau itu tidak Allah tentukan, tidak Allah gariskan dalam takdirnya, tidak juga kejadian. Maka dalam hadis dikatakan seluruh makhluk berkumpul
ingin memberikan manfaat kepada engkau tidak akan sampai kepada engkau kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan dalam kitabnya. Baik seluruh makhluk berkumpul ingin mencelakakan engkau, memberikan mudarat kepada kita, kalau itu sudah atau tidak Allah tuliskan dalam kitab, tidak akan sampai kepada kita keburukan itu. Jadi begitu. Nah saya bilang tadi kan kaitan dengan Allah mungkin ya kita ya ridho lah gitu. Oh iya ini Allah. Tapi kadang-kadang kan kaitan dengan perbuatan manusia. Sama, perbuatan manusia pun itu bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahas dulu tuh, takdir itu ada ikhtiari, ada ijbari, yaitu bagian dari ikhtiar manusia itu. Walaupun akibatnya buruk pada diri kita. Ya saya bilang tadi, suami kawin lagi kan perbuatan suami. Ustaz itu kan bukan Allah yang itu bagian dari ketentuan Allah. Sudah kejadian. Kalau belum kejadian apa tadi? Berdoa, rencanakan yang baik. Ibu udah servis suami yang baik, melayani suami yang baik, apa masih juga begini, sudahlah. Udah doa juga ya Allah, sudah. Nah ini apa yang lag ini, apa yang kurang nih? Nah, ini kita bahas pada hari ini. Kenapa yang banyak kejadian-kejadian gitu? Termasuk kita juga gitu. Udah merencanakan sesuatu, sudah berdoa, ya sudah semuanya settle dengan baik, tiba-tiba kejadian tidak sama dengan ini kita. Bisnis bisa rugi padahal kita sudah bikin semuanya bagus. Badan juga udah rajin olahraga, makan sehat, sakit juga masih. Bisa jadi begitu. Stroke juga. Stroke nggak apa-apa Pak, yang berat itu sekontainer Pak. Stroke tuh ya itu cepat sembuh. Kalau udah sekontainer aja biasanya langsung tumpang, itu berat itu. Ya. Nah, ini sekontainer itu kan lebih berat daripada. Nah jadi begitu. Sudah kita rencanakan, sudah ini, ya termasuk juga anak kita sudah kita didik, sudah begini, menjadi orang yang tidak sesuai dengan harapan kita. Gitu loh. Istilah orang apa itu, anak itu menanak hati, cucu itu mencucuk hati, menantu kayak hantu, misal gitu loh. Nah itu kalau sudah berusaha dengan kita begini, harusnya begini, tapi nggak sesuai harapan, nggak sesuai dengan rencana, nggak sesuai dengan apa yang kita usahakan. Nah kalau begini bagaimana? Kok bisa banyak yang tidak ridho? Nah ini pelajaran kita bagaimana biar kita bisa ridho, gitu loh. Ya, step meyakini sudah kita bahas. Nah sekarang bagaimana ridho? Nah pembahasan kita yang pertama nih ya, tentang ridho, ya tentang apa sih ridho? Ridho itu adalah menerima segala ketentuan Allah yang Allah menerima. Ini repot. Kalau tadi meyakini itu ketentuan Allah. Kedua, kalau kita sudah yakin kita menerimanya. Nah, apapun gitu, menerimanya dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata-kata rela dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata-kata ridho dalam bahasa Arab. Rela, reda gitu. Jadi rela. Nah, gitu kira-kira proses apa namanya? Proses perubahannya. Dari ridho terus reda, terus rela. Bahasa kitanya. Bahasa Arab itu do itu kan DL, redla, nah jadi rela, D-nya dibuang. Nah, jadi begitu kira-kira. Jadi kita menerima, rela terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana masalahnya biar kita bisa rela terhadap segala macam ketentuan itu? Ini lagi-lagi urusannya di dalam, Pak. Ya, ini di dalam nih, urusan dalam nih. Luar nggak nampak karena ini amal-amal hati. Yang tadi itu, iman kepada takdir itu amal hati. Termasuk juga ridho ini ada amal hati. Berat, nggak nampak di fisiknya kita, ya nggak nampak di fisik. Ini amal-amal hati dan nilainya juga masya Allah, ya nilainya di hadapan Allah juga. Dalam hadis itu dikatakan ya Allah tuh menentukan takdir. Innallaha yaqdi al-qada, Allah tuh menentukan takdir, ya. Faman radiya, barang siapa yang ridho, falahur ridho. Ya, barang siapa yang ridho terhadap takdir itu baginya akan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita ridho, Allah ridho. Oh, kalau udah Allah ridho tuh, Allah ridho kita dapat segala-gala. Ridho itu dalam bahasa Arab, bahasa kita itu suka, senang. Ya, kalau dalam bahasa konteks ini menerima. Dalam konteks Allah itu, Allah tuh senang sama kita, suka sama kita, ya. Ridho sama kita. Wah itu
nilainya ini kita cari di muka bumi, kita cari kan apa? Mardotillah, kan kita sadar sebagai orang beriman tidak ada dicari mungkin kecuali ridho Allah dan rahmat Allah. Itu paling besar. Sedikit aja ridho Allah tuh besar sekali nilainya. Sedikit saja ridho Allah tuh apalagi besar. Nah, jadi bagaimana caranya biar kita bisa menerima ini, ridho terhadap ini? Nah, setidaknya 3 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, biar kita bisa ridho itu. Tetapi sebelum ridho itu kita harus apa untungnya sih kalau kita ridho? Nah, ini biar kita bisa mulai sekarang. Ya, apa untungnya kalau kita ridho? Apa ruginya kalau nggak ridho? Ya untungnya kalau kita ridho tadi, kalau kita ridho, kita dapat ridho Allah. Kalau kita tidak ridho, Allah pun lanjutan hadis tuh. Wa man sakhita falahu sukhtu. Jadi barang siapa yang tidak ridho, sakhita itu artinya marah, tidak menerima, falahu sukhtu, maka baginya pun murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak suka terhadap ketentuan Allah, ya Allah pun nggak suka sama kita. Ya, rugi kalau Allah nggak suka sama kita. The show must go on, takdir jalan terus, kita terima tak terima tetap takdir berjalan. Emang kalau kita nggak nerima takdir berubah? Tidak, tetap berjalan. Ibu nggak menerima, bapak nggak menerima, kita nggak terima. Wah, aku nggak terima nih, aku protes. Tetap itu terjadi. The show must go on. Gak ada urusan sama Allah. Aku tentukan kau. Ya, tugas kita sebagai, makanya saya bilang dari awal yang tentang takdir ya terima, karena perintahnya terimalah. Perintahnya terimalah. Karena itu pasti yang terbaik gitu loh. Pasti yang terbaik. Walaupun mungkin kita nggak suka. Nah, jadi balik kita kepada ini. Ya, jadi nah kita harus meyakini itu. Apa untungnya? Dapat ridho Allah. Ruginya apa? Ya Allah tidak suka sama kita. Nah, kalau Allah sudah suka sama kita, efeknya apa ya? Ya Allah akan apa? Akan memberikan apa yang kita sukai. Kalau Allah sudah ridho apa? Kita akan diberikan sesuatu yang kita juga jadi ridho. Makanya radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, kalau Allah sudah ridho, maka dia akan berikan sesuatu yang pasti kita juga akan ridho. Kalau dalam ayat itu Pak, ridho Allah itu dikedepankan baru kita ridho. Jadi begitu. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, baru apa? Wa radu'an, dan pasti kita akan ridho kepada pemberian Allah Subhanahu. Kalau Allah sudah ridho Pak, dia akan memberikan sesuatu yang pasti kita juga senang. Apa aja, berupa apa saja yang Allah berikan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi gitu ya. Jadi begitu kita ridho, Allah ridho. Begitu Allah ridho, dia akan memberikan sesuatu yang pasti kita pun ridho. Tadi surat apa itu yang kita bahas? Surat Al-Bayyinah, kan gitu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah orang-orang yang takut kepada Tuhannya atau beriman kepada Tuhan. Jadi balik kita berkaca. Jadi kalau sudah Allah ridho, ya kita akan diberikan sesuatu yang pasti kita ridho. Nah, berikutnya ya apalagi kita dapatkan? Ya dapat pahala. Dapat pahala. Dan ini pahala ridho itu besar Pak. Amal-amal hati itu nggak nampak tapi besar nilainya. Maka jangan main mengenai amal hati itu. Karena kita suka mengukur sesuatu itu, amal itu seringnya nampak bahwa apa yang besar-besar itu termasuk amal-amal, bukan amal-amal, dosa-dosa yang besar itu pun banyak juga letaknya di hati. Nggak nampak dia berbuat maksiat, tapi maksiat hatinya prasangka buruk, iri, dengki, tadi putus asa, tidak ridho. Itu amal-amal dosa-dosa hati. Sombong kan nggak nampak, tapi diam dia bikin dosa, diam dia bikin pahala, padahal diam doang. Maksud kita, jadi pahala yang juga Masya Allah. Nah ini kalau kita sudah seperti ini, nah ini pasti kita akan mudah. Oh iya, aku kan toh juga kita nggak ridho juga masalah tidak akan, atau kejadian tidak akan berubah, karena itu bagian ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang sebelum kita masuk kepada bagaimana cara ridho, ya apa yang kita dapatkan, apa yang kita ruginya kalau kita tidak ridho. Tadi Allah murka, ya kalau Allah murka, Allah nggak suka sama kita, berarti apa? Kita dapat dosa.
pahala dosa ini kita memahami gini, pahala dosa itu, pahala itu sebenarnya semacam ini Pak ya, semacam bahasa kita semacam tabungan investasi. Dia bisa terkonversi dalam segala macam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Itu pahala. Apa itu pahala? Pahala itu semacam suatu nilai yang dia bisa berkorpensi terhadap sesuatu yang baik di dunia maupun di akhirat. Apa saja. Di dunia dalam bentuk pengabulan doa, di dunia dalam bentuk dijauhkan dari musibah, bentuk diberi kemudahan-kemudahan dalam urusan, diberi ketenangan hati. Nah, aku berikutnya, ya orang ridho itu pasti hatinya tenang. Nah, itu positifnya. Maka orang ridho itu pasti lapang.